Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, pada video pembelajaran yang kedua ini kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang HTML. Nah, di video pembelajaran yang kemarin, yang pertama itu kita sudah membuat struktur HTML. Kita juga sudah membuat apa saja struktur-struktur yang digunakan di HTML, dan kita juga sudah membuat beberapa sintak kemarin seperti title, ya, ada body, dan ada juga head. Nah, di video ini kita akan lanjut tentang tema baru, yaitu tentang format halaman dan paragraf di HTML. Nah, ada beberapa poin sintak yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu nanti kita akan membuat background, ya kita akan membuat warna background, kita akan membuat background. Nanti ada teks, ada link, ada paragraf, ada baris, left margin, ya, top margin, dan lain sebagainya. Nah, sintak-sintak ini nanti akan bisa teman-teman gunakan ketika dalam mendesain sebuah halaman website. Nah, seperti biasa kita buka subline teksnya di sini. Dan kita akan buat file baru, ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan buat jangan lupa di view-nya kita ganti supaya nanti struktur HTML-nya bisa muncul secara otomatis, ya. Kita ganti bagian sintak, kita pilih yang HTML. Nah, di sini kita ketikkan HTML, teman-teman tinggal tekan tombol tab, maka secara otomatis strukturnya itu udah muncul secara otomatis. Nah, untuk yang bagian head meta sampai scale 1 ini kita hapus dulu, kita tidak memerlukannya. Nah, di title-nya kita bikin di sini penggunaan paragraf, ya, penggunaan format paragraf di HTML. Oke. Format halaman dan paragraf di HTML. Nah, untuk judulnya kita bikin seperti itu. Oke, seperti biasa kita simpan terlebih dahulu, ya. Kita buat folder di sini. Kita buat belajar HTML, oke. HTML. Dalam foldernya kita buat lagi paragraf, ya, halaman dan paragraf. Oke. Nah, di sini kita bikin saja filenya sama seperti kemarin, kita bikin index saja, lalu kita simpan save. Oke. Nah, untuk judulnya kita bisa lihat, ya, penggunaan format halaman dan paragraf di HTML. Nah, kita sekarang akan mencoba pembuatan warna background, ya, warna background. Nah, untuk pembuatan warna background sendiri di HTML itu kita menggunakan BG color, ya. Kita menggunakan hashtag, ya. Terus kita pilih yang BG color, teman-teman. Ya, sebut sama ini, ya, BG color. Nah, seperti itu, BG color. Oke. BG color, atau teman-teman bisa juga, misalnya kita mau panggil nih, ya, B. Di sini biasanya pilihannya otomatis. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa bikin secara manual saja, BG color. Oke. Sama dengan kita bikin untuk di sini ada yang kurang, ya teman-teman, ya. Kalau misalnya dia tidak terbaca, kita bisa mulai dengan body dulu, ya. Body, dalam body nanti kita buat kenapa kita milih body, ya, karena kita mewarnain badannya, ya, warnain keseluruhan isi
dari si halamannya. Makanya di sini kita memerlukan sintak body, baru kita masukkan background ya. Berarti sintaknya adalah bg color. Nah, untuk yang pertama kita coba di dalam sini, di dalam kutip ini adalah kita masukkan untuk warna background. Di sini saya tuliskan misalnya warna backgroundnya adalah warna kuning ya. Berarti kita menggunakan yellow. Oke, kita simpan. Sekarang kita akses teman-teman ya, kita letakkan di folder tadi, belajar HTML ya. Nah, kita sudah punya file index. Sekarang kita buka. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman, hasil dari si background kuning tadi gitu ya. Nah, sekarang kita mau isi teksnya ya, supaya kelihatan ada teks di sini. Oke, untuk penggunaan teks sendiri ya, di dalam HTML itu kita bisa menggunakan body ya. Kita bisa ngomong body. Di sini kita tuliskan body text. Oke. Nah, untuk body textnya sendiri kita mau bikin, karena background sudah warna kuning ya. Karena background sudah warna kuning, jadi kita harus bikin tulisannya biar kelihatan. Jadi di sini saya bikin warna black. Oke, warna black. Nah, untuk tulisannya sendiri kita bikin ini adalah teks HTML. Oke. Nah, di sini kita perlu untuk penutup ya, penutup si body-nya. Jadi kita tutup si body-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita jalankan teksnya ini adalah warna hitam. Nah, ini adalah teks HTML ya. Untuk backgroundnya warna kuning, untuk teks yang sendiri itu adalah warna hitam. Nah, ini adalah penggunaan warna background ya secara keseluruhan di halaman ini. Sedangkan yang untuk body text, nah ini adalah untuk warna teksnya teman-teman. Nah, untuk ukurannya sendiri ya, untuk ukuran teksnya kita bisa menggunakan heading ya. Kita bisa menggunakan heading. Kalau di sini kan dia hanya tulisan biasa ya, tulisan normal gitu ya. Nah, untuk penggunaan heading sendiri ya, teman-teman bisa menggunakan H ya. H heading itu ada ukuran H1 sampai H6. Kalau H1 itu dia yang paling besar ukurannya untuk heading. Misalnya saya tuliskan di sini adalah ini penggunaan heading 1 ya. Nah, di sini untuk H2 ini penggunaan heading 2. Nah, jadi biasanya kalau heading ini bisa kita gunakan untuk kepala ya, untuk judul, mungkin untuk judul utama gitu ya. Kita bisa menggunakan heading. Nah, tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, heading 3. Oke, lalu kita bikin heading 4. Ini penggunaan heading 4. Terus H5 ini penggunaan heading 5 ya, heading 5. Dan terakhir adalah H6. Ini H6, ini penggunaan heading 6 ya. Jadi heading itu cuma sampai 6, jadi maksimal dia ukurannya sampai heading 6 ya teman-teman. Oke, kalau kita simpan, nanti dia akan muncul tulisan atau teks sebanyak 6 kali dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, dia yang paling besar adalah ukuran adalah heading 1. Nah, semakin kecil itu adalah heading 6. Jadi penggunaan heading ini bisa teman-teman pakai dalam pembuatan
subjudul ya di dalam misalnya nanti membuat sebuah konten di websitenya gitu. Nah ini tuh pembuatan heading. Nah selanjutnya di sini kita akan membuat link ya, link. Nah jadi konsep link itu ketika nanti kita akan berpindah ke halaman ya, kita butuh tautan ya. Tautan itu seperti kita mau menuju ke halaman yang kita tuju, kita butuh klik ya, link yang mau kita bikin. Nah jadi di dalam pembuatan link ya, dalam pembuatan link itu sintaknya cukup mudah ya, yaitu teman-teman tinggal href. Nah dalam pembuatan link. Nah jadi untuk pembuatan link sendiri di sini kita akan coba di headingnya ya, kita akan coba buat satu file baru ya, buat satu file baru. Jangan lupa ini kita ganti HTML. Nah kita akan coba melingkan file satu ke file berikutnya gitu ya. Nah di sini saya headingnya saya ganti heading satunya, nanti di sini akan saya linkkan ke file yang baru. Jadi kita akan buat file baru. Nah di sini saya akan buat judul ini adalah halaman 2 ya. Kita buat di sini di bodinya teksnya kita menggunakan heading satu saja. Ini adalah halaman 2. Oke, kita simpan di file yang sama. Kita bikin halaman 2 gitu ya. Kita bikin halaman 2 filenya. Jadi nanti kita biar mudah memanggil file-file ini. Nah, kita kembali ke index ya. Jadi kita sudah punya 2 file, index HTML dan halaman 2 HTML. Nah, di sini kita akan membuat sebuah link ya. Membuat sebuah link. Nah, link ini nanti akan menuju ke file yang berikutnya, yaitu halaman 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya di sini kita akan membuat sebuah link dengan cara ya, href. Nah, seperti ini. Kita akan di dalam apa namanya? Di dalam kutipnya ini kita akan memasukkan linknya, karena tadi kita sudah buat file baru dengan nama halaman 2, maka kita sebutkan filenya. Nah nama filenya itu harus sama ya, halaman 2 titik html. Nah ketika kita simpan ya, ketika kita simpan prosesnya akan seperti ini. Oke, sorry. Kita simpan, kita refresh teman-teman. Oke, ini saya close dulu sebentar, ada kendala teknis mungkin. HTML body head title body. Oke. Sorry ya, bukan di sini, maaf. Mungkin di sini ya. Jadi di sini kita buat href ya. Kita buat dalam pembuatan link. Jadi di sini kita masukkan halaman 2. Kita sebutkan ekstensi filenya adalah .html. Nah, di sini kita buat teksnya untuk menuju link 2 ya. Menuju halaman 2. Menuju halaman 2. Oke. Kita simpan, kita refresh hasilnya. Nah, jadi ketika kita sudah buat link, maka secara otomatis dia ada muncul seperti ini ya. Ada garis bawah underline. Ketika kita klik, maka dia akan menuju ke halaman 2 gitu ya. Nah di halaman 2 kita akan buat di halaman 2 akan balik lagi ke halaman pertama. Jadi di sini kita buat href ya. Kita akan buat href. Nah karena kita sudah punya 2 file, nah jadi ketika kita klik halaman 2 nanti akan menuju ke halaman pertama. Jadi halamannya itu menuju ke indeks kembali. Jadi caranya adalah sama,
berarti kita sebutkan file yang halaman pertamanya. Jadi kita masukkan adalah filenya namanya index.html. Oke. Jadi kita sama ya, kita buatkan seperti ini. Berarti menuju halaman 1 ya. Jangan lupa kita tutup ya. Untuk H1 nya jangan lupa ditutup juga. Nah, kita simpan, kita refresh. Nah, ketika diklik dia akan menuju halaman 2. Ketika diklik dia akan menuju halaman 1 ya, sorry. Ketika diklik halaman 2 dia akan menuju ke halaman yang kedua gitu. Nah, jadi bisa tukar balik gitu ya, bisa saling menuju ke alamat masing-masing. Nah, jadi itu adalah konsep pembuatan link ya, link. Jadi teman-teman nanti untuk pembuatan link ini bisa diterapkan dalam pembuatan menu gitu ya, dan hyperlink untuk menuju halaman lain. Jadi konsepnya adalah kita menggunakan href gitu ya. Oke, jadi kita cukup menggunakan 2 halaman saja untuk uji coba penggunaan link. Nah, berikutnya kita akan menggunakan paragraf ya. Jadi dalam pembuatan link itu tidak hanya di heading 1 saja, kita juga bisa dimanfaatkan link ini di gambar, di teks kalimat atau paragraf, juga mungkin button ya, tombol-tombol nanti kita bisa juga masukkan di sini. Nah, kita akan membuat di sini paragraf ya. Untuk pembuatan paragraf itu sintaksnya adalah P ya, P. Nah, di sini saya akan buat kalimat ini adalah penggunaan paragraf di HTML. Nah, ketika kita simpan, kita jalankan programnya ya. Kita refresh. Nah, ini adalah penggunaan paragraf. Penggunaan paragraf ini bisa teman-teman gunakan ketika nanti mengisi konten ya, konten di websitenya ya, misalnya berita gitu ya, ataupun teks-teks yang biasanya berupa paragraf ya, 3 paragraf, 4 paragraf bahkan lebih, kita bisa menggunakan ini. Nah, kenapa tidak menggunakan heading saja? Nah, heading itu lebih baiknya digunakan untuk judul ya, subjudul gitu. Nah, misalnya teman-teman bisa nih bikin misalnya untuk headingnya ya. Di sini saya buat judul misalnya di sini saya buat untuk judulnya adalah H2 ya. Misalnya judul kepalanya adalah profil ya, profil program studi teknologi informasi. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman untuk judul misalnya. Nah, jadi bisa dibikin untuk headingnya seperti ini, judul. Nah, untuk paragrafnya biasanya kita gunakan untuk isinya gitu ya. Nah, ini misalnya teman-teman mau jelaskan nih di paragrafnya, misalnya isinya adalah program studi gitu misalnya ya, program studi teknologi informasi adalah prodi ya, yang bergerak di bidang misalnya tata kelola IT ya. Nah, misalnya seperti itu teman-teman ya. Jadi P itu lebih tepatnya bisa digunakan untuk konten seperti ini. Sedangkan untuk heading ya bisa kita gunakan untuk judul, subjudul, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk misalnya bisa nggak sih untuk link itu dibuatkan di paragraf misalnya? Dan bisa aja nih, misalnya teman-teman kalau misalnya sering lihat website seperti ini ya, misalnya saya bikin paragraf baru, baca selengkapnya gitu ya, baca selengkapnya. Nah, di baca selengkapnya nanti kita akan buat misalnya link di sini ya untuk membaca selanjutnya, kayak misalnya read more gitu. Nah, di sini akan saya buat link. Jadi href ya, href oke, boleh nih misalnya kita akan buat sorry ya, bukan
baca selengkapnya di Oke, ini kita pindahin saja untuk P nya di di bagian indeks HTML kita buat di sini saja. Nah, kita simpan. Nah, gini. Nah, jadi kita akan buat nih, ini kan paragraf tadi kan kita sudah bikin linknya itu ada di sini ya, ada di atas untuk heading. Nah, sekarang kita kalau mau bikin link di paragraf, jadi caranya sama, dan tinggal tambahkan saja di sini, misalnya baca selengkapnya, gitu ya, untuk lebih detail, misalnya seperti itu. Nah, kita tinggal bikin nih di sini, berarti untuk href, gitu ya, href. Oke, kita lanjut ke misalnya tetap ke halaman 2 nih ya. Misalnya di halaman 2 kita bikin paragraf baru, prospek, misalnya prospek prodi teknologi informasi ya. Misalnya seperti itu. Nah, terus lagi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu misalnya satu, misalnya IT governance ya, IT governance. Kita buat contoh saja ya, pengembang sistem tertanam ya. Hanya untuk contoh profil prodi ya teman-teman. Nomor 3 pengembang misalnya profil lulusannya itu diminta untuk menjadi seorang cyber security. 4 entrepreneurship misalnya. Yang kelima misalnya menjadi seorang pengembang mobile computing misalnya. Nah jadi kalau kita refresh, kita klik ya, kita klik tata kelolanya. Nah dia akan menuju ke halaman 1 nih gitu, menuju ke halaman 1. Nah tapi kan diharapnya di sini kan belum kita bikin ya teman-teman, belum kita bikin. Nah seandainya misalnya di sini kita hapus saja nih, nggak terlalu banyak ya linknya, kita hapus, kita simpan dulu. Nah misalnya seperti ini ya, baca selengkapnya untuk lebih detail. Jadi ini sudah paragrafnya sudah kita kasih link nih, jadi ketika diklik nanti akan muncul ke halaman 2. Jadi caranya sama aja, tinggal masukkan linknya nih ya, masukkan nama file dengan ekstensi HTML. Nah seperti itu. Jadi ketika di refresh ya dia ke halaman kedua gitu ya. Nah jadi seperti itu, sama caranya untuk membuat berita gitu ya, sama. Nah itu untuk pembuatan linknya. Nah next untuk berikutnya BR. Nah BR ini jadi kan kalau kita membuat sebuah, contohnya seperti ini ya, ini kan lurus ya, lurus bentuk paragraf itu. Nah ini bisa kita enter ke bawah gitu ya, berurutan. Misalnya kalau teman-teman pakai poin, itu kita juga bisa manfaatkan BR. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya di bagian di sini kita mau kasih BR nih. Nah kita mau kasih BR. Nah BR itu gunanya seperti ini. Kalau kita kasih BR, nah dia akan ke bawah seperti ini ya, ke bawah. Nah sekarang kita mau kasih BR nih di bagian sini misalnya. Nah jadi BR itu tujuannya untuk apa ya, baris baru gitu, membentuk baris baru tapi posisinya ke bawah
sama kayak teman-teman menekan enter ketika menuliskan teks di Word misalnya. Jadi sama tuh, BR itu digunakan untuk membuat baris baru ya. Nah itu jadi sama dengan seperti itu fungsinya. Nah, cyber security nomor 5 kita kasih BR juga. Nah jadi BR itu gunanya untuk kayak gini ya teman-teman. Nah jadi ketika kita kasih BR gitu ya, ketika biar dia seperti urutan. Nah seperti ini, fungsi BR itu adalah untuk membuat baris baru gitu ya. Nah jadi bisa teman-teman gunakan nanti kalau misalnya ada penjelasan berupa poin-poin seperti ini. Nah selanjutnya kita menggunakan left margin gitu. Jadi left margin itu kita gunakan ya kalau misalnya kita mau mengatur jarak margin dari kiri halaman. Jarak margin dari kiri halaman itu maksudnya gimana gitu ya. Misalnya teman-teman itu mau membuat sebuah penempatan area kerja gitu ya. Area kerja misalnya ada teks, kita contoh di sini ya, kita coba yang sini saja. Nah untuk yang di sini misalnya kita kan ini kan posisinya itu di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur dia itu posisinya mau ke tengah, nah kita bisa menggunakan salah satunya adalah yang left margin. Jadi misalnya kita ke teks 2 ya. Nah di sini kita mau bikin dia itu left margin. Jadi cara pembuatannya itu kita letakkan dia di atas body ya, atas body, atau tepatnya itu antara di bawah head. Nah di antara tutup head dengan body. Nah, jadi kita misalnya bikin seperti ini ya, kita masukkan body dulu, lalu kita masukkan body, kita coba left margin dulu ya, left margin, lalu di sini kita untuk ukurannya itu coba kita buat 100 ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Top margin ya. Oke, kita buat ini dulu. Kita buat dulu untuk left margin. Oke, kita refresh. Nah dia akan bergeser ya teman-teman, marginnya tuh bergeser ke kiri, ke kanan ya. Kalau misalnya teman-teman ganti bisa jadi 500 ya, otomatis dia akan semakin ke tengah gitu ya. Nah jadi ukuran itu tergantung dari di sininya left marginnya berapa. Nah kalau misalnya kita 1000 nih ya, 1000 misalnya ya, dia akan semakin ke kanan gitu. Jadi kalau mau rubah ya buat teman-teman juga harus bisa memperkirakan angka yang dibutuhkan itu berapa left marginnya. Di sini saya bikin misalnya posisi ke tengah 500 saja. Nah, oke, jadi misalnya dia di posisi tengah gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau posisinya itu di tengah sini, berarti kan kita harus menurunkan teksnya ini ke sini ya. Berarti kita menggunakan top margin ya. Kalau top margin kan itu kita gunakan untuk mengatur jarak dari atas halaman. Kalau left margin tadi kita gunakan untuk mengatur jarak itu dari kiri gitu ya. Nah sekarang kita atur dari atas. Jadi kita gunakan adalah top margin ya. Top margin di sini kita bikin sama 500 misalnya. Kita refresh. Ini salah nih, top margin ya, top margin. Kita refresh, nah dia akan semakin ke tengah nih. Jadi dari kirinya 500, dari atasnya 500 gitu ya. Nah ini mungkin terlalu lebar, kita bikin sekitar 200 saja nih misalnya ya. Nah jadi di atas 200, dari atas 200, dari kiri 200. Nah sekarang kalau dari kanan nih, misalnya dari kanan, berarti kalau dari kanan berarti kita menggunakan right margin. Nah sintaknya sama teman-teman, tinggal teman-teman masukkan saja misalnya right ya, margin. Oke, kita buat di sini sama 200.
simpan, kita refresh. Apakah udah benar tulisannya? Right margin, oke, 200. Ya 200 ya untuk margin, right margin, left margin. Oke. Coba di sini kita bikin 500 ya biar beda. Kita refresh. Apakah ada perubahan? Mungkin tidak ada perubahan ya, mungkin sebentar, kita klik ke detail. Jadi kalau misalnya nih kita lihat ya perubahannya, kalau misalnya kita hanya menggunakan right margin ya, sebenarnya sama aja sih, kita tinggal mengatur mau dari posisi mana nih gitu. Nah, jadi jaraknya dari sini, hitungnya dari sini ke sini, jadi 500 ya, 500. Kalau misalnya 200 bagaimana, berubah nggak kira-kira? Tidak ada perubahan ya. Right margin, benar sih tulisannya right margin. Oke. Jadi mungkin kalau tidak ada perubahan secara signifikan ya, kalau misalnya kita mau lebarnya gitu ya, kalau kita hanya mau menggunakan lebar, kita bisa menggunakan margin weight. Nah, margin weight ini untuk mengatur lebar margin halaman, misalnya 200. Nah, jadi ini lebarnya 200 ya, margin halamannya itu 200. Kalau misalnya kita ganti 500, oke, untuk lebar margin. Nah, ini 500 nih, 500. Tapi kalau misalnya kita mau yang tinggi ya, kita bisa ngatur tingginya. Ini kan sudah lebar, sekarang kita masukkan tinggi, berarti margin height teman-teman ya, margin height 500. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah ya, tingginya 500, samping 500 ya, lebarnya itu 5 aja. Jadi seperti itu, kita bisa mengatur menggunakan margin height. Jadi yang diatur itu tidak hanya teks saja, bisa gambar, bisa objek apapun gitu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah penggunaan format halaman dan paragraf di HTML. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar menggunakan format ya, format teks yang nanti bisa teman-teman gunakan di dalam HTML. Jadi video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu di video ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.